Oke, udah muncul belum di layar kalian share screen saya? Sudah, Pak. Udah. Sudah, Pak. Oke. Ya ini diktat atau modul yang saya dapat juga dari internet, sudah saya upload di Google Classroom-nya, bisa di-download. Kalau nggak salah ukurannya 3 mega. Tebel ya, 202 halaman. Kalau mau cetak silakan, nggak pun juga nggak masalah, nyantai. Yang penting dibaca-baca aja. Di situ paling jelas ya yang saya pantau, yang saya baca, modul yang paling jelas ya ini. Dia itu mana? Ada 4 bab utama, ya 4 materi utama yang selalu diolimpiadekan atau selalu dikompetisikan di Olimpiade Matematika itu. 4 yang utama itu aljabar, teori bilangan, geometri, sama kombinatorik. Di sini ada trigonometri yang dimasukkan di geometri juga. Kadang juga ada kalkulus, tapi di sini nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Nah, oke, yang pertama di sini ini sudah urut sih, sudah bagus, tapi nanti ya saya sesuaikan aja. Entah nanti kita urut aljabar dulu semua, selesai baru teobil, selesai yang lain ya nanti saya lihat dulu materinya, nyambung atau enggak. Tapi yang pertama yang paling penting itu aljabar dulu ya, karena soal nomor awal-awal, nomor 1, 2, 3, 4 di semua macam lomba itu mesti aljabar yang sederhana. Nah, oke. Aljabar di sini ada, dia membaginya ada 8 materi, pemfaktoran dan penguraian, barisan deret, fungsi, suku banyak, persamaan, sistem, kotak samaan, sama statistik sederhana. Oke, yang pertama, putus-putus enggak ini suara saya di situ? Semoga enggak ya. Enggak, Pak. Oke, stabil kok internetku. Oke, yang pertama aljabar. Nah, di sini materi pertama pemfaktoran dan penguraian. Nah, di situ ada banyak ya, banyak rumus aljabar. Aljabar ini kalian sudah pernah dapat waktu SMP, kelas 8 kalau nggak salah ya, SMP atau MTS sama, kelas 8 seingat saya aljabar. Aljabar itu, bentar, oh ya, aljabar itu adalah next levelnya setelah aritmatika. Aritmatika itu operasi hitung untuk bilangan saja. Kayak 2 ditambah 3 atau 4 dibagi 2. Nah, itu kan terkait dengan bilangan langsung ya yang dioperasikan tambah kurang kali bagi akar pangkat. Itu aritmatika biasa. Nah, untuk yang aljabar ini sudah mulai masuk yang namanya variabel atau huruf, ya kan? Ada X, Y, A, B, kayak gitu. Nah, itu aljabar. Operasi hitungnya sama, ada tambah kurang kali bagi pangkat akar. Cuma ini diterapkannya pada variabel atau peubah atau dilambangkan dalam bentuk huruf kecil ya, X atau Y atau A atau B, ya udah tahulah ya. Tuh. Nah, itu ada banyak sekali sebenarnya di sini. Ya, ada yang pangkat 2 pengurangan, ada yang pangkat 3. Nah, itu mungkin yang familiar ini ya pemfaktoran dulu juga kayaknya pernah di SMP kelas 9 kalau nggak salah pemfaktoran itu ya. Mulai persamaan kuadrat terus ada pemfaktoran kelas 9 seingatku. Nah, ada bentuk yang pertama ini X kuadrat dikurangi Y kuadrat ini paling sering muncul di soal apapun ya. Tes CPNS ada, tes ujian nasional pun ada, bahkan olimpiade ya jelas ada. X kuadrat min Y kuadrat itu bisa difaktorkan menjadi atau diubah bentuknya menjadi X plus Y kali X min Y. Contohnya kayak 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, ya berarti X-nya kan 4, Y-nya 3. Jangan ganti aja. Kayak gitu. Berarti 4 plus 3 kali 4 min 3. Nanti saya tuliskan di papan belakang ya. Ini saya sajikan dulu beberapa rumusnya. Ada banyak ya. Cuma yang sering yang ini yang pangkat 2 sama pangkat 3. Yang paling sering itu pangkat 2 sama pangkat 3. Karena itu anggapannya semua siswa sudah pernah dapat. Kalau pangkat 4 dan seterusnya itu
agak asing memang bagi kalian, agak asing. Nih yang pangkat 4 juga ada nih. Nah, ini agak ribet. Yang sering itu pangkat 2 sama pangkat 3. Entah itu penjumlahan atau pengurangannya, seperti itu. Terus, oh ya langsung contoh ya. Oke, saya tuliskan aja dah di papan. Ini soalnya nggak urut ya di sini menuliskannya. Pangkat 2-nya cuma ini sama ini. Kok ada yang kurang kayaknya. Oh ya, tak tuliskan aja di papan. Oke, bentar. Tak stop dulu share-nya. Saya tuliskan di papan, semoga kelihatan ya. Kelihatan nggak? Coba sih tak besarkan ini. Oh, salah. Kelihatan kan ya tulisan saya ya di papan ya? Kelihatan, Pak. A plus B dalam kurung pangkat 2. Oke, kalau ada sesuatu yang dikurung, dipangkatkan 2, itu berarti kan dia dikali dia sendiri, gitu kan ya. Atau secara konsep sebenarnya kan A plus B dikali A plus B, gitu kan ya. Nah, udah tahu kali kali apa ini namanya, kali pelangi ya biasanya yang dikalikan seret-seret gini-gini ya, atau SCTV atau apalah namanya itu kalau kita jabarkan ya, kalau kita jabarkan nanti ketemunya A kali A itu A kuadrat ya, A kali B AB ditambah B kali A tambah AB lagi berarti A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kayaknya itu enggak ada di modulnya tadi. Oke ya. A plus B kuadrat. Persamaan yang pertama bisa jadi ya dikalikan kayak biasanya ya, ini konsep pangkat ya. Sesuatu dipangkatkan 2 ya berarti sesuatu kali sesuatu. Ya kalau pangkat 3 ya berarti ini kali ini kali ini. Kalau pangkat 4 berarti ini kali ini kali ini kali ini. Sebanyak 4 faktor. Nah, terus bentuk yang kedua kalau kita uraikan, kita kalikan satu-satu bentuknya ketemu ini. Nah, terus ada lagi. Oh, sudah sih, dua ini aja ya. Dua ini aja. Ya, terus bentuk yang kedua terkait penjumlahan yang pangkatnya 2, ini adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Bentar. A kuadrat tambah B kuadrat kayaknya simpel, tapi dia bisa disederhanakan juga atau diubah bentuknya. Ubah bentuknya itu di situ tadi kayaknya nggak ada. Bisa jadi kayak gini. A tambah B kuadrat dikurangi 2 kali AB. Nah, A kuadrat tambah B kuadrat bisa kita ubah jadi A plus B kuadrat dikurangi 2 kali AB. Nah, itu bentuk yang kedua. Yang nggak ada di modul tadi ya tak tuliskan di sini. Soalnya ini juga sering. Terus, oh ya, sebutannya. Nah, sebutannya yang pertama ini kan ada A tambah B, ada penjumlahan. Terus dikuadratkan, gitu ya. Sedangkan yang nomor 2, ini ada penjumlahan dari kuadratnya masing-masing bilangan. Nah, sebutannya untuk ini, A plus B kuadrat itu adalah kuadrat jumlah. Tuh, habis. Kuadrat jumlah. Kuadrat dari jumlah. Ya, kuadrat dari penjumlahan. Gitu ya. Sedangkan untuk bentuk yang bawah,
Ini adalah disebut jumlah kuadrat. Beda loh ya, beda. Hati-hati kalau di soal nanti nemu kata-kata ini. Nah, biar nggak ketuker, biasanya aku di tengah-tengahnya ini tak selipi kata dari. Nah, di sini juga dari. Ya, artinya misalkan nanti ada soal jumlah kuadrat dari dua bilangan adalah 10, misalkan. Jumlah kuadrat dari dua bilangan adalah 10. Jumlah kuadrat itu adalah ini ya, A kuadrat plus B kuadrat. Berarti kalau misalkan ada kalimat jumlah kuadrat dua bilangan adalah 10. Ini kalau disajikan dalam bentuk aljabar berarti jumlah dari kuadrat. Misalkan bilangannya ini A sama B, berarti jumlah dari kuadrat. Berarti masing-masingnya dikuadratkan dulu, baru dijumlah. Ya. Jumlah dari kuadratnya dua bilangan itu adalah 10. Adalah itu sama dengan ya 10 ini. Gitu ya. Kalau kuadrat jumlah ya berarti dijumlahkan dulu baru kuadrat gitu ya. Hati-hati kebalik karena sering kebalik dua istilah ini. Beda ya. Kuadrat jumlah itu adalah A plus B kuadrat. Kalau jumlah kuadrat adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, kayak gitu. Terus, nah, contohnya tahulah ya, contohnya ya. Ya, misalkan soalnya yang ini aja dah, tak tambahi lagi. Tak tambahi. Jadi bikin soal aku. Jumlah kuadrat dua bilangan adalah 10. Nah, bila jumlahnya adalah 4, tentukan hasil kali dua bilangan tersebut. Oke, ini soal yang pertama ya, contoh soal yang pertama. Jumlah kuadrat dua bilangan adalah 10. Ini kalau tak jadikan kalimat matematikanya tadi atau aljabarnya berarti jumlah kuadrat dua bilangan. Jumlah dari kuadrat. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 10. Bila jumlah keduanya adalah 4, nah berarti jumlah kedua bilangannya tadi A sama B, berarti jumlahnya adalah 4, itu A plus B sama dengan 4. Pertanyaannya, tentukan hasil kali dua bilangan tersebut. Hasil kali berarti pertanyaannya adalah A kali B-nya ini berapa. Kan gitu. Nah, terus pakai cara apa atau pakai gimana? Pertama, ada banyak cara sih sebenarnya. Kamu nebak-nebak pun boleh. Kalau kamu punya apa namanya ya, sense of number dulu kata dosenku. Perasaan terhadap angka, apa itu namanya ya, pokoknya gampang nebak itulah. Dari sini, kan kalau misalkan A sama B-nya bilangan bulat, kan bisa aja 1 dan 3, atau 2 dan 2, gitu kan. Coba aja cocokin pasangan mana yang cocok, pasangan mana yang juga benar kalau dimasukkan ke sini. Kalau misalkan aku milih 2 sama 2, benar nggak 2 kuadrat tambah 2 kuadrat itu sama dengan 10? Salah kan ya, karena 4 tambah 4 kan 8. Berarti coba pasangan satunya, 1 tambah 3. Benar ya, 4. Kalau tak masukkan ke sini, 1 kuadrat, 1 ditambah 3 kuadrat, 9, 10. Benar. Berarti A sama B-nya adalah 1 dengan 3. Berarti hasil kalinya adalah 3.
Itu cara pertama, nebak. Kalau kalian punya feeling, oh ini kalau misalkan bilangan bulat kayak gitu, bisa ditebak 1/3 atau 2/2. Itu cara yang pertama. Ada banyak cara ya menyelesaikan masalah itu. Cara yang kedua, misalkan kalian nggak mau nebak, tapi ingat rumus yang ini, ya udah masukkan aja di situ. Cukup nggak ya? Cukup kayak ini. Berarti kan kalau pakai persamaan itu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A plus B kuadrat min 2AB. Ya, kalau kita pakai ini, A kuadrat plus B kuadratnya kita punya tadi adalah 10. Jumlah. Ya, jumlah kita punya tadi adalah 4. Terus dipangkatkan 2. Nah, dikurangi 2 kali AB. Nah, AB ini kan yang ditanyakan toh ya. Nah, ya udah tinggal geser-geser aja toh. Berarti 10 sama dengan 4 kuadrat 16 dikurangi 2 AB. Ya, min 2 AB-nya gak cukup, tak taruh di sini aja. Min 2 AB-nya tak geser ke kiri, berarti 2 AB 16 min 10. 16 min 10, 6. 2 AB tetap. Nah, biar dapat AB ya berarti tak bagi 2 ya. 6 dibagi 2 yaitu 3. Itu boleh. Nah, sejauh ini nemu ada 2 cara berarti ya. Cara pertama tadi nebak A sama B-nya bisa pasangan 1, 3 atau 2, 2. Memasukkan ke sini mana yang cocok. Oh, ternyata 1, 3. Ya udah. Berarti A-nya 1, B-nya 3 atau sebaliknya. Hasil kalinya 3. Sama aja kan. Kalau yang cara pertama itu nebak A-nya berapa, B-nya berapa. Kalau yang cara pakai persamaan ini kita nggak perlu nyari A sama B-nya berapa. Karena langsung ketemu hasil kalinya. Gitu ya. Sama aja kan intinya ketemu hasil kali. Kayak gitu. Nah itu ada beberapa cara. Kayak gitu soal-soal aljabar, main-main bentuk persamaan ini. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini soalnya ada yang kelas 10 juga. Oh, dapat ya kelas kelas 10 pasti udah dapat aljabar, makanya bisa saya terangin aljabar dulu. Soalnya nanti ada beberapa materi yang kelas 10 itu belum dapat ya, kayak gitu. Wis, kayak gini. Ini bisa di screenshot nggak? Tolong di screenshot ya, salah satu. Aku nggak bisa moto HP ku agak jauh. Tak jadiin modem HP ku. Oke, itu kalau penjumlahan ya. Ini kan tadi tentang penjumlahan. Berikutnya kalau pengurangan. Tapi foto. Sip, tak fotokan dulu. Aduh. Oke, lanjut yang kedua, yaitu apa tadi? Pengurangan ya. Kalau bentuk penjumlahan yang pangkat 2, ini ada 2, kuadrat jumlah sama jumlah kuadrat. Terus, ya berikutnya adalah pengurangan. Pengurangan tadi kayaknya ada di situ, di modul. Cuma saya tuliskan lagi aja biar lebih paham. Ya sambil mengingat materi SMP dulu ya. Ini kan materi SMP. Tadi nomor berapa? 1, 2. Berarti sekarang 3, 4 ya. Bentuk yang pertama tadi, aku tadi pakai A sama B kan ya. Berarti A kuadrat min B kuadrat. Oh, selisih. Tak samakan sama bentuk yang penjumlahan tadi ya. Yang pertama adalah kuadrat dari selisih. Tadi kan kuadrat jumlah, sekarang kuadrat selisih namanya. Kalau pengurangan itu namanya selisih. Kalau pakai konsep pangkat, berarti A min B kuadrat itu artinya adalah A min B dikali dengan A min B sendiri. Gitu kan ya.
Terus kalau mau dikalikan, nah kita punya persamaan yang kedua. A kali A, A kuadrat. A kali B, AB min. B kali A, B, AB juga min. Jadi ada min 2AB plus B kuadrat. Hampir sama kayak yang tadi ya. Kalau ini tandanya tambah, ini tambah. Kalau kurangi, kurangi. Kayak gitu. Nah, ini itu namanya kuadrat selisih. Tuh, habis. Hmm, Kuadrat selisih. Yang berikutnya adalah selisih kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. Ini ada bentuk penjabarannya sendiri atau pemfaktoran ya lebih tepatnya. A kuadrat min B kuadrat. Kalau di modul tadi tulisannya kalau nggak salah X kuadrat min Y kuadrat sama aja. Kalau diubah atau difaktorkan, yaitu jadi apa? A plus B kali A min B. Nah, kayak gitu kan. Kalau belum yakin ya kembalikan aja. Bener nggak ini kali ini? Oh bener A kuadrat. Min AB ditambah AB habis. B kali min B. Tuh. Udah ini cuma satu bentuk ini doang. Ini adalah selisih kuadrat. Contoh soalnya, biasanya itu angkanya yang agak ribet. Oh gini, tentukan nilai dari 100 kuadrat dikurangi 99 kuadrat. Ya, 100 kuadrat, 100 kuadrat sih 10.000 ya. 99 kuadrat, ngitungnya kan agak lama. Jangan sampai kamu jawab 1 kuadrat ya, itu nggak sama ya artinya ya, nggak boleh. Kecuali kalau dikurungi, kalau 100 dikurangi 99 dalam kurung kuadrat baru benar. Kalau gini, apalagi nanti angkanya ribet, ya kalau nanti angkanya gede banget, ribuan, ya bisa aja. Nah ini kan bentuknya sudah sesuai dengan yang atas nih, selisih kuadrat, ya kan? Ini anggap aja A, ini anggap aja B. Ya berarti ya ini anggap A, ini anggap B. Berarti A plus B, berarti 100 ditambah 99 dikali A min B, A-nya adalah 100 dikurangi 99. Ya kan? Benar ya? A plus B, A min B. Ya. Berarti kalau kita hitung 100 tambah 99 adalah 199. 100 dikurangi 99 adalah 1. Loh, kan enak. 199 kali 1 adalah 199. Gitu. Sering soalnya yang bentuk selisih kuadrat ini sering. Kadang dimodif juga bentuknya. Nanti kayaknya ada di latihan soal. Yang paling sering modelnya diwujudkan dalam bentuk bilangan. Karena kalau dalam bentuk bilangan biasanya anak-anak bingung. Atau kadang nggak langsung disajikan dalam bentuk kuadrat. Contohnya kayak oh, kalau langsung kan gampang ya. Nanti aja tak carikan yang bentuk itu di latihan kayaknya ada. Guys, kayak gitulah intinya. Salah satu penerapan aljabar dalam soalnya ya. Kalau mau ngitung manual pun juga nggak masalah. Ada dua cara berarti ya. Cara yang pertama ngitung manual. Kalau ngitung manual, kelemahannya satu, lama. Ya, apalagi kalau angkanya ribet. Tapi kalau kalian ngitungnya cepet banget ya nggak masalah sih. Cara yang pertama ngitung manual masing-masing dikuadratkan, baru dikurangkan. Nggak apa-apa. Cara yang kedua pakai rumus selisih kuadrat ini. Kayaknya lebih efisien dalam ngitung kayak gitu. Itu. Oke. Ini pinjam HP-mu? Oh, sih, nggak bisa. Yuk, sih. Ntar.
Terus kalian foto aja ya, kalian screenshot aja. Oke, lanjutnya bentar. Kita tak contohi ada satu atau dua nomor ya dari latihan soal. Nanti sisanya coba kalian coba-coba. Bentar. Oke, itu udah. Sekarang tak share screen kan lagi. Tes. Bentar loading. Oh, belum kepencet ternyata. Oke. Nah, sekarang yaitu tadi ya x kuadrat min y kuadrat ya ini ya selisih selisih kuadrat ya yang saya tuliskan nomor berapa tadi? 4. Terus nah ini yang kuadrat selisih ada di sini ternyata. Oke. Nah, dan yang lainnya bisa dilihat sendiri yang pangkat 3 ini juga sering nih yang pengurangan pangkat 3 sama penjumlahan pangkat 3 ini juga sering. Ya, nomor 1, 2, 3 ini sering. Tuh, kok muncul gambar itu kalau tulis. Terus ini contohnya bisa kalian lihat sendiri nanti. Sekarang merasionalkan ya. Merasionalkan masih ingat kan ya kalau bentuk bawahnya bentuk akar. Kalau ada pecahan, bagian bawahnya itu adalah bentuk akar. Biar bagian bawahnya atau penyebutnya nggak bentuk akar, itu dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu adalah ini bentuknya sama, cuma tandanya berlawanan. Ini sudah ada sih di sini penjelasannya. Ya, kalau akar 7 min akar 2 berarti sekawannya adalah akar 7 plus akar 2 atas bawah. Terus dikalikan satu-satu kayak biasa. Nah, gitu aja. Ini contohnya bisa. Ini juga sekawan juga, cuma dikurungi. Ini di utak-atik. Mana ya latihannya? Sering kelihatan nggak ini kok kecil? Nah, nomor 1. Ada yang mau nyoba? Silakan kalau mau nyoba. Saya sambil ngapus papan. Kita tuliskan dulu di papannya soalnya. Tiga a plus 4b per 2a b. Bentar, nanti tak tutup soalnya. Kuadrat tambah 2b kuadrat per ab. Ini berapa? 3a plus 4b per 2a min 2b sama dengan 5, maka tentukan a kuadrat plus 2b kuadrat per ab. Oke, saya tutup dulu soalnya. Loh, kok ada backgroundnya? Gimana caranya hilangi backgroundnya itu? Ini, bentar. Non, ah, oke, kelihatan ya. Kita dikasih ini doang, modalnya kita adalah ini.
bentuk aljabar berupa pecahan yang sudah punya nilai. Terus kita disuruh menentukan A kuadrat plus 2B kuadrat per AB. Berarti persepsi kita atau pikiran kita, oh kita harus tahu dong A-nya berapa, B-nya berapa, biar dapat nilainya ini. Nah, biar dapat A sama B-nya berapa, dapat dari sini. Tapi, di sini kan ada dua variabel ya, A sama B. A dengan B. Tapi kok yang kita punya hanya satu persamaan, ya kan? Biasanya kalau dua variabel itu biar dapat nilainya masing-masing, biasanya kan harus punya minimal dua persamaan yang diketahui kan. Terus mainnya di eliminasi substitusi, masih ingat lah ya? Eliminasi substitusi yang A-nya disamakan, angka depannya terus dikurangkan ketemu B. Terus nanti B-nya dihilangkan ketemu A, kayak gitu kan. Nah ini tapi cuma satu persamaan, bisa nggak ketemu A sama B-nya? Atau malahan kita nggak usah nemu A sama B-nya, tapi bisa masuk di sini. Kita coba. Kalau ada tanda sama dengan, ya ini boleh dikalikan ke sana, boleh kali silang. Tapi kalau tandanya pertidaksamaan, nggak boleh ya, nggak boleh kamu kali silangkan. Ya. Khusus untuk tanda sama dengan, boleh kali silang ke sana. Dikalikan ke ruas kanan maksudku. Berarti jadi 3A plus 4B sama dengan 5 kali penyebut. Ya, 5 kali 2A min 2B. Ya, terus tinggal ngalikan pelangi aja, twing, twing. Ini berarti tetap 3A plus 4B sama dengan 5 kali 2A, 10A. Min 5 kali 2B, 10B. Kelompokkan A dengan A, B dengan B. Usahakan jangan minus, karena kalau ada minus-minusnya nanti agak bahaya kalau hitung-hitungan ya. Di sini aku lihat ada A dulu. Ini ada 10A, ada 3A. 10A-nya yang tak pindah ke kiri, gak apa-apa. Tapi nanti jadinya minus jadinya ya, yaitu 3A minus 10A. Hasilnya minus 7A. Biar enak tak pindah ke kanan aja berarti. 3A-nya tak pindah ke kanan jadi min 3A. Nah, jadi yang tersisa di sini adalah 4B. Terus min 10B-nya tak pindah ke kiri, jadi plus 10B. Kalau kita tambahkan, 4B tambah 10B, 14B. 10A min 3A yaitu 7A. Lo kan sama-sama positif ya? Nah, enak kan. Terus bisa disederhanakan ya, 7 sama 14 kan bisa dibagi dengan 7 ya. Ini tak bagi dengan 7. Berarti 14B bagi 7 itu adalah 2B. 7A dibagi 7 adalah A ya, atau 1A. Wis. Di sini kita punya bentuk ini, yaitu 2B sama dengan A. Atau kalau dibaca dari ruas kanan, A sama dengan 2B. Nah, artinya A itu bisa kamu ganti dengan 2B, atau 2B kamu ganti dengan A, kayak gitu. Berarti kita nggak bisa menemukan pasti A-nya berapa, B-nya berapa. Cuma hanya dapat perbandingannya aja, atau hubungannya, yaitu A itu bisa diganti dengan 2B. Ya sudah. Berarti untuk yang di sini, A kuadrat plus 2B kuadrat, si A ini, yang ada A-nya, saya ganti dengan 2B. Ya, berarti A kuadrat itu jadi 2B kuadrat. Ini ada kuadratnya ya, ketutupan. Ditambah 2B kuadrat per A-nya yang bawah tak ganti dengan 2B. Substitusi ya ini ya namanya. Mengganti itu substitusi. Dikali B. Nah, 2B dalam kurung kuadrat. Hati-hati, kalau ada kurungnya berarti kuadratnya ini miliknya semuanya. Kuadratnya ini masuk ke 2 sama masuk ke B. Berarti 2 kuadrat itu 4. B pangkat 2 ya B pangkat 2. Ditambah 2B kuadrat. Per yang bawah 2B kali B. Berarti B-nya ada 2, yaitu 2B kuadrat. Terus 6B kuadrat tambah 2B kuadrat kan sudah sejenis ya. Variabelnya sama bentuknya. Bisa ditambahkan ya. 4 tambah 2 kan 6. 6B kuadrat per 2B kuadrat. Tuh.
Atas bawah bisa tercoret atau tersederhanakan ya. 6 dibagi 2, 3. Kayak gitu. Artinya kita ternyata nggak usah nemukan A-nya berapa, B-nya berapa, tapi hanya dapat hubungannya aja bahwa A itu sama dengan 2B, terus substitusikan ke sini, ketemu. Tuh, sederhana ini Mas Yan. Masih gampang. Ini latihannya ini ada kuncinya kok. Di halaman akhir-akhir ada kuncinya, cuma nggak ada caranya. Jadi cuma ada hasil akhirnya aja, caranya nggak ada. Caranya nanti kalian coba-coba sendiri, pokoknya hasilnya sama dengan dikunci. Kalau misalkan bingung, tanya apa-apa. Tuh, nomor 1 kayak gitu. Simple kan? Simple. Itu tak foto dulu dah. Oke, satu lagi ya. Satu soal lagi, terus nanti sisanya kalian kerjakan. Ya, dicoba-coba sih. Yang satunya tadi, yang nomor 2 itu tinggal ngubah aja kayaknya. Ini sudah saya foto, nanti kalau perlu saya share ya saya share. Saya tulis dulu soalnya nomor 2 latihannya. A plus B kuadrat. Oh, angka sih ya. Sorry, sorry, sorry. Saya tak tulis dulu soalnya. 1945 ditambah 2011 pangkat 2 ditambah 2011 min 1945 kuadrat 1945 kuadrat ditambah 2011 kuadrat. Oke. Ya, satu lagi dah. Nah, ini penerapan rumus yang tadi ya, ada kuadrat jumlah, ada kuadrat selisih ya, ada jumlah kuadrat. Nah, berarti bisa kita misalkan masing-masing. Kalau kita lihat di situ hanya ada 2 bilangan ya, yaitu 1945 sama 2011. Nah, misalkan aja ini misalkan A, ya misalkan ini A, ini B ya. Dan misalkan 1945 ini A, 2011 ini B. Berarti kalau tak sederhanakan bentuknya jadi gini. A plus B kuadrat ditambah 2011 tadi apa B ya? B dikurangi A kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, salah satu kegunaan aljabar itu adalah memudahkan menghitung angka-angka yang besar. Kalau ini kamu hitung manual, ya nggak mungkin kan. Ribuan tambah ribuan dikuadratkan. Wes, terus udah dijabarkan aja dulu A plus B kuadrat tadi pakai yang persamaan baris pertama itu kalau dijabarkan baris kedua ya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya kan. Terus untuk yang bagian kedua itu kalau dijabarkan B kuadrat dikurangi 2AB plus A kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kita lihat di sini. Plus 2AB dikurangi 2AB kan habis. Ya kan? Terus di sini ada A kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti A kuadratnya ada 2 ya. Berarti 2A kuadrat. Terus di sini ada
B kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti jadinya plus 2B kuadrat. Per yang bawah tetap A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini 2 ini kan bisa keluar ya duanya ya pakai sifat distributif. Duanya tak keluarkan. Nah, berarti yang tersisa adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Bawahnya tetap A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, bisa tercoret kan ya, karena ini ada A kuadrat plus B kuadrat, yang bawah juga ada. Berarti hasilnya adalah 2. Jadi jawaban ini adalah 2, kayak gitu. Tuh penerapannya kuadrat jumlah, jumlah kuadrat, selisih kuadrat sama jumlah kuadrat. Kayak gitu. Itu mau taati aljabar. Wes, sepertinya cukup segini aja dulu. Ayo on cam dulu ya. On cam dulu untuk dokumentasi. Soalnya nanti dibuat laporan juga bahwa sudah terselenggara. Halo, siapa itu namanya? Fauki. Fauki ini kelas 10 ya Mas Yan ya? Siapa lagi yang kelas 10 ini? Oh, Naila. Naila kelas 10 juga ya? Oke. Mana ini? Oh, bentar. Saifuddin, Hendri, sama Fauki ini mana ketiduran jangan-jangan. Bentar. Kalau ini tak ganti. Oh, gini. Oke, coba dah. Kok bilang? Oh, udah muncul. Oke, oke, Hendri belum nongol Hendri. Green screen. Oke, bentar, satu lagi. Mana kok kan muncul? Bentar, satu kali lagi. Oke. Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang pertama cukup segini dulu latihannya, lanjutannya ini nomor 3 dan seterusnya. Bisa kalian coba-coba sendiri dulu. Kalau bingung bisa ditanyakan di grup atau Japri. Sama dibaca untuk yang berikutnya ya, boleh aljabar yang bagian kedua atau yang teobil yang bagian pertama. Kayak gitu. Nanti saya kabari lagi pertemuan berikutnya bahas apa. Saya cocokkan lagi soalnya dengan materinya. Oke, untuk yang pertama aljabar segini dulu. Kalian bisa baca contoh-contohnya kan banyak itu tadi kalian baca. Terus latihan-latihannya nomor 3 dan seterusnya kalian coba dulu. Kalau misalkan susah ya coba cari yang lain. Tuh, coba-coba atau cari cari di Google juga boleh. Nggak apa-apa kalau bisa nemu, kalau bisa nulisnya. Yang susahnya kalau nyari jawaban di Google Matematika kan nulisnya kan ya. Karena ada pangkat-pangkatnya kayak gitu. Atau pakai aplikasi Photomath mungkin bisa. Tuh. Oke, itu dulu untuk ekskul kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat ya, banyak mencoba. Kalau Olimpiade Matematika itu kan pekerjaan otak ya, pekerjaan otak sama tangan. Ya, otaknya buat mikir, tangannya buat nulis yang dipikir. Itu harus ditulis, harus banyak mencoba. Kalau gagal atau belum nemu ya dicoba lagi. Kalau bosan ya coba soal lain kayak gitu aja. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak nulis, banyak-banyak nyoba ya memang dalam matematika. Oke, itu dulu dari saya. Lanjut hari apa Selasa ya kalau nggak salah ya Selasa pokoknya sebulan ke depan saya bikin Selasa Kamis soalnya Oktober itu kalau nggak salah sudah banyak event. Nah itu ya ini kan personilnya cuma 10 kalau nggak salah itu kan bisa dibagi nanti atau bahkan semuanya bisa ikut kalau cukup dananya atau pengajuanku udah disetujui belum dananya. Nah, nanti bisa kita atur lah siapa yang ikut mana. Oke itu dulu.
Atau mungkin nanti saya juga kasih beberapa soal untuk mengetes kemampuan awal kalian. Saya kan nggak tahu skill kalian, kemampuan kalian sejauh mana, atau sudah pernah belajar materi apa aja. Mungkin nanti saya kasih 5 atau 10 soal, dikerjakan di waktu tertentu nanti aja. Itu terus nanti saya lihat, oh kemampuan kalian segini, berarti udah siap ikut atau perlu materi apa yang belum didapat, kayak gitu nanti bisa saya lihat. Saya share lanjutannya nanti di grup WA ya. Oke, itu dulu dari saya. Sekian, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Selamat istirahat. Sampai jumpa hari Selasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, nanti saya share videonya.